Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risman, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Azriel Pualilin, SHMH, selaku pengempuh mata kuliah Antropologi Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang antropologi hukum. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama tentang definisi ataupun pengertian daripada antropologi dan juga antropologi hukum. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu ataupun studi yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi hayati, budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Sedangkan antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya, terkhusus di bidang ilmu hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud di sini yaitu kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar menaati kaedah-kaedah tersebut atau tidak keluar daripada kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ruang lingkup dan sifat keilmuan daripada antropologi hukum. Yang pertama, ruang lingkup antropologi hukum, yaitu antropologi hukum adalah bagian atau sub ilmu daripada antropologi budaya dan juga antropologi sosial, di mana kebudayaan yang dibahas di sini yang berkenaan dengan aspek-aspek hukum. Nah, sifat keilmuan daripada antropologi hukum yang pertama adalah antropologi hukum tidak membatasi pandangan pada budaya tertentu. Yang kedua, antropologi hukum mempelajari masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, antropologi hukum modern tidak memusatkan perhatian hanya pada kekuatan sosial saja. Yang keempat, antropologi hukum memandang masyarakat ataupun manusia itu secara dinamis. Dan yang kelima, antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang bersifat empiris. Pembahasan selanjutnya tentang manfaat mempelajari antropologi hukum. Ada beberapa hal yang menjadi manfaat daripada mempelajari antropologi hukum, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang mereka miliki, dan juga bagaimana masyarakat tersebut bisa mengubah nilai-nilai dasar tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat atau pandangan dalam masyarakat, serta kita juga dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang masih fanatik memegang nilai-nilai budaya yang mereka miliki. Jadi, pada kesimpulannya, manfaat mempelajari antropologi hukum adalah untuk mengetahui gambaran bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial yang dilatar belakangi oleh. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode mempelajari antropologi hukum. Ada 4 metode untuk mempelajari antropologi hukum. Antaranya yaitu yang pertama, ada metode historis. Jadi metode historis ini adalah mempelajari perilaku manusia melalui sejarah kebiasaan. Nah, dari sejarah kebiasaan itu akan muncul adat. Nah, dari adat akan muncul hukum adat, dan kemudian oleh penguasa negara, hukum adat tersebut dijadikan sebagai hukum negara. Yang kedua, metode normatif eksploratif, di mana mempelajari manusia dan budaya melalui norma hukum yang sudah ada. Nah, yang ketiga yaitu metode deskriptif perilaku, yaitu mempelajari manusia dan
budaya hukumnya yang nyata tanpa melihat aturan hukum idealnya. Nah, yang terakhir yaitu metode studi kasus. Jadi metode studi kasus ini adalah mempelajari tentang kasus-kasus yang real terjadi dalam masyarakat, khususnya tentang perselisihan atau perbedaan pendapat dalam masyarakat. Nah, untuk pembahasan terakhir pada kesempatan kali ini yaitu tentang pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu sebagai tema kajian antropologi hukum. Jadi menurut Griffith, pluralisme hukum adalah suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial. Kemudian Hawker menjelaskan bahwa dalam pluralisme hukum harus ada interaksi antara berbagai hukum yang beragam itu. Kemudian hal yang menjadikan pluralisme hukum penting untuk dikaji bukan karena keragaman sistem hukum itu, melainkan karena fakta dan potensinya untuk saling berkompetisi sehingga menciptakan ketidakpastian. Demikian review materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.